Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang penulisan karya ilmiah, makalah, dan proposal. Kita akan bahas satu persatu apakah ada perbedaannya atau tidak. Pertama kita akan bahas tentang makalah terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian karya ilmiah makalah. Makalah adalah apa? Jenis karya tulis ilmiah yang dalam penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Data yang dihimpun dari suatu studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. Tidak hanya dalam sebuah seminar, dalam kelas pun juga bisa, karena kan makalah itu kan sudah umum. Jadi ketika kita SMA tugasnya disuruh buat makalah oleh guru, setelah itu materinya dipresentasikan di kelas dan lain sebagainya. Dan di perkuliahan tentu saja tugasnya banyak membuat makalah, sehingga setelah membuat makalah disuruh buat PPT, setelah buat PPT suruh presentasi di depan kelas, itu makalah. Meskipun Mas Mbak semua sudah paham tentang makalah, tidak menjadi kemungkinan kita bahas kembali. Barangkali nanti ada sesuatu hal yang baru sehingga Mas Mbak semua nanti bisa mengoreksi apakah pembuatan makalah saya itu sudah benar atau belum, seperti itu. Lalu kita masuk ke jenis-jenis makalah. Apa saja jenis-jenis makalah? Di sini ada banyak sekali. Yang pertama adalah makalah ilmiah, yaitu adalah sebuah makalah yang membahas suatu permasalahan dari hasil studi ilmiah. Yang kedua adalah makalah kerja, sebuah makalah yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian. Yang ketiga adalah makalah kajian, sebuah makalah yang isinya merupakan cara-cara pemecahan suatu masalah yang sifatnya kontroversial. Yang keempat adalah makalah posisi, makalah yang penyusunannya dilakukan atas permintaan suatu pihak. Makalah analisis yaitu berisikan suatu permasalahan yang sifatnya objektif dan empiris. Yang keenam adalah makalah tanggapan. Makalah atau tanggapan itu adalah reaksi penulis terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Ini jenis-jenis makalah. Yang penting nanti kan ini mudahlah untuk dipahami, apalagi makalah sudah makanan Mas Mbak semua setiap hari, tentu saja ya sudah paham. Oke, kita masuk ke struktur makalah. Bagaimana cara membuat makalah yang baik dan benar? Yang pertama harus ada covernya. Cover itu sampul dari makalah yang di dalamnya itu ada berisi judul makalahmu apa, terserah. Setelah itu langsung biasanya di situ ada logonya, tapi sebelum logo biasanya ada tulisan disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dosen pengampu itu kalau di universitas. Tapi kalau di sekolah ya untuk memenuhi mata pelajaran apa oleh guru pengampu siapa, tergantung situasi dan kondisi. Kemudian jangan lupa identitas penulis. Kalau misalkan penulisnya hanya satu itu oleh, tetapi kalau penulisnya dua itu disusun oleh, serta tempat dan tahun terbit. Jangan lupa tahun terbit itu yang dimaksud itu adalah tahun pembuatan makalah. Misalkan 2020 ya ditulis 2020. Kemudian yang kedua ada kata pengantar, salah satu bagian yang harus ada di dalam sebuah makalah. Setelah cover itu masuk ke kata pengantar. Yang ketiga adalah daftar isi. Jangan lupa daftar isi itu fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan pembaca ketika akan mencari halaman yang diperlukan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari 3, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan makalah atau tujuan masalah. Dan sebenarnya ditambah lagi yaitu manfaat pun juga boleh, tetapi ini istilahnya yang umum itu terdapat adalah 3 sub, tetapi ketika ditambahkan lagi manfaat penelitian juga boleh, seperti itu. Lalu kemudian di pembahasan itu adalah bagian paling penting dalam sebuah makalah, berisikan uraian pokok dari permasalahan yang kamu bahas. Jadi pembahasan itu langsung dibahas.
apa yang kamu akan paparkan dibahas dalam bab 2 itu pembahasan. Bab 3 itu adalah penutup, bagian penutup yang biasanya terdiri dari sub-sub bab, kesimpulan, dan saran. Kesimpulan itu berisi tentang ringkasan, tentang hasil pembahasan makalah. Saran itu ya bisa ditunjukkan kepada pembaca. Setelah penutup yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi referensi yang digunakan oleh penulis dalam membuat makalah. Jadi ketika kita membuat sebuah makalah yang perlu kita tulis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cover, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan itu bisa terdiri dari 3 atau 4 juga boleh. Yang 3 itu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan makalah, dan manfaat makalah. Biasanya seperti itu. 3 pun juga boleh, tetapi lebih alangkah baiknya jika dilengkapi. Bab 2 adalah pembahasan. Pembahasan nanti kamu akan bahas di situ di bab 2. Bab 3 adalah penutup. Penutup itu adalah ada 2, ada kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka. Itu cara membuat makalah, strukturnya. Seperti itu ya Mas Mbak semua, insya Allah sudah bisa dipahami. Kalau memang sudah bisa dipahami, kita masuk ke proposal. Apa sih proposal itu? Kita akan bahas. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian di perpustakaan. Itu proposal. Bu, proposal itu banyak sekali loh Bu jenisnya. Iya, tapi kita akan lebih fokus ke proposal penelitian saja. Kita masuk, ada beberapa hal yang biasanya didetailkan dalam proposal. Yang pertama adalah penjabaran mendetail mengenai tujuan utama dari si penulis kepada pembacanya. Yang kedua, penjabaran mendetail mengenai proses bagaimana mencapai tujuan si penulis kepada pembacanya. Yang ketiga, menjabarkan mendetail mengenai hasil dari proses yang telah dijabarkan di atas sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh si penulis dan juga si pembaca. Apa saja sih yang dimuat dalam proposal? Sebenarnya ini sudah Bu Okta paparkan di channel YouTube Bu Okta yang kemarin. Itu sudah komplit sekali penjelasannya dari awal sampai akhir. Akan tetapi videonya itu memang hanya sekadar rekaman suara Bu Okta, tetapi tidak ada PPT-nya. Tetapi tidak apa-apa. Sesuatu hal itu nggak perlu mewah. Yang penting apa yang didengar itu manfaat, seperti itu. Oke ya. Di situ ada judul. Judul itu ya sesuai judul kamu mau mengambil judul apa dan lain sebagainya. Judul atau sama seperti cover. Jadi judulnya apa, di dalam judul itu nanti ada nama, ada judulnya dulu, nanti di bawahnya judul ada disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah atau untuk memenuhi proposal penelitian apa, dosen pengampunya siapa, kemudian logo itu nanti yang menyesuaikan dari logo universitas masing-masing. Setelah logo baru nama tadi sudah saya paparkan di awal itu. Kalau namanya 1 itu ya disusun oleh, tetapi kalau namanya 2 disusun oleh. Seperti itu, harus ada perbedaannya. Kemudian jurusan fakultas, habis itu universitas, bawahnya adalah tahun. Itu judul biasanya seperti itu. Dalam judul itu adanya banyak seperti itu. Kemudian di situ biasanya judul itu menggunakan font Times New Roman, fontnya 14. Selain itu 12 fontnya. Spasinya berapa Bu? Spasinya 1,5. Tapi seperti itu tidak menjadi kemungkinan, akan berbeda karena gaya selingkungan setiap universitas itu berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke kata pengantar.
ya kan. Kata pengantar nanti setelah judul, nanti isinya ya seperti itu. Yang namanya kata pengantar itu kan ya apa saja yang berkaitan dengan ini, terima kasih dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke daftar isi. Daftar isi itu nanti harus runtut dari cover, judul, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai ke daftar pustaka. Lalu daftar tabel, jika ada tabel diberikan pada bagian ini ada tabelnya. Daftar gambel pun jika misalkan ada ya dikasih seperti itu. Lalu masuk ke bab 1. Bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan itu ada apa saja? Di sini latar belakang masalah. Ya kan, di situ di latar belakang masalah, di situ nanti isinya bagaimana kamu mengambil judul itu kamu jelaskan. Jangan lupa di dalam latar belakang masalah itu wajib ada kutipannya, ya kan. Kutipan itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, sehingga dalam latar belakang masalah kamu harus cari kenapa kamu mengambil judul ini, keunggulan penelitianmu dengan penelitian yang lainnya itu apa, seperti itu. Kamu harus cari juga penelitian yang relevan, itu maksudnya penelitian yang hampir sama dengan judul kamu. Kemudian adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu ya sebuah pertanyaan, apa yang akan kamu bahas. Kita lanjut ke bab 1 adalah yaitu bab 1 itu ada 4, yaitu latar belakang masalah, yaitu isinya kita nanti berbagai masalah yang akan kamu bahas. Setelah itu jangan lupa ada penelitian yang relevannya dan ada kutipannya. Misalkan di rumusan masalah kamu bahas tentang ragam, berarti kamu ragam menurut siapa dan lain sebagainya. Di situ rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian itu saling berkaitan. Kalau misalkan rumusan masalahnya itu 2, berarti tujuan penelitiannya pun juga harus 2. Tapi kalau rumusan masalahnya 10, tujuan penelitian pun juga harus 10. Seperti itu. Lalu kemudian yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu adalah ada 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nanti dipaparkan secara teoritisnya apa, praktisnya apa. Masuk ke bab 2. Bab 2 itu adalah kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Pertama nanti kita adalah kajian teori. Nanti di kajian teori itu ada pengertian beberapa ahli dulu, setelah itu baru kamu simpulkan. Tergantung materi yang akan kamu bahas dan sesuai dengan judulmu. Kemudian adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu ya penelitian yang hampir sama dengan penelitianmu. Lalu yang ketiga adalah kerangka berpikir. Kemudian yang keempat bisa jadi hipotesis ketika kamu mengambil metode kuantitatif, seperti itu ya. Oke ya, bisa dipahami. Nanti kalau misalkan lebih lanjutnya itu Bu Okta sudah paparkan di YouTube yang di channel YouTube yang video kemarin itu. Lalu kemudian adalah metode penelitian, yaitu adalah di situ banyak sekali metode yang akan kamu gunakan, tergantung Mas Mbak semua yang akan dipakai apa. Ada kualitatif, ada kuantitatif, ada ada studi kasus dan lain sebagainya. Lah gimana caranya? Kualitatif itu nanti kan ada langkah-langkahnya, ada jenis penelitiannya, ada subjeknya, ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data sesuai dengan metode yang kamu gunakan. Kemudian adalah bab 4 adalah penutup. Di situ ada kesimpulan dan saran. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Ya, sudah bisa dipahami. Ternyata antara makalah dengan proposal itu bedanya cuma sedikit. Kalau makalah itu tidak ada pembahasan, kalau makalah itu tidak ada kajian teori, penelitian relevan dan kerangka berpikir, langsung ke hasil atau hasil penelitian, maksudnya hasil. Tetapi kalau di proposal itu komplit, ada pendahuluannya, ada kajian teorinya, ada metodenya, ada penutupnya, ada daftar pustakanya. Insya Allah ini bisa dipahami Mas Mbak semua, mudah kok bedanya makalah dengan proposal. Kalau misalkan untuk proposal kurang jelas, bisa melihat channel YouTube Bu Okta yang video kemarin, ada 2 video yang Bu Okta paparkan secara detail. Oke, saya akhiri ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.